as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Daan Rhodes jadi incaran, PSSI tambah naturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI terus berupaya memperkuat tim nasional Indonesia dengan menambah pemain naturalisasi. Salah satu pemain yang kini menjadi incaran adalah Daan Rhodes, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, liga teratas di Belanda. Kehadiran Rhodes diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang. Daan Rhodes lahir di Groenlo, Belanda, pada 25 Juli 2001. Pemain berusia 22 tahun ini memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente dan dengan cepat menunjukkan bakat luar biasa sebagai penyerang. Dengan tinggi 1,82 meter, Rhodes dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribbling, dan insting mencetak gol yang tajam. Sejak debutnya di tim utama FC Twente pada tahun 2020, Rhodes telah menjadi salah satu pemain kunci dengan performa konsisten di lini depan. Kemampuan menyerang yang mumpuni, Daan Rhodes memiliki kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang yang impresif. Keterampilannya dalam mengambil posisi dan penyelesaian akhir dianggap bisa menambah opsi serangan bagi timnas Indonesia. Pengalaman di Liga Eropa, Daan Rhodes bermain di Eredivisie, salah satu liga kompetitif di Eropa, memberikan Rhodes pengalaman yang sangat berharga. Pengalaman ini bisa dibawa ke timnas Indonesia dan membantu pemain lokal memahami standar permainan di level internasional. Potensi jangka panjang, Rhodes dengan usianya yang masih muda, Rhodes memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh dan menjadi andalan timnas Indonesia dalam jangka panjang. Investasi pada pemain muda seperti Rhodes diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Daan Rhodes memerlukan persiapan yang matang dan koordinasi yang baik antara PSSI, pihak klub, dan pemain sendiri. PSSI harus memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan legal terpenuhi sesuai dengan regulasi FIFA dan pemerintah Indonesia. Selain itu, adaptasi budaya dan lingkungan juga menjadi pertimbangan penting bagi Rhodes sebelum memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. PSSI telah memulai pembicaraan awal dengan Daan Rhodes dan perwakilannya. Berdasarkan informasi yang diterima, Rhodes menunjukkan minat untuk bermain di timnas Indonesia. Namun, proses ini masih dalam tahap negosiasi dan akan memerlukan waktu untuk mencapai kesepakatan final. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, kehadiran Daan Rhodes diprediksi akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Selain meningkatkan kualitas serangan, Rhodes juga diharapkan bisa menjadi teladan bagi pemain muda Indonesia, menginspirasi mereka untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa seperti Rhodes diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam taktik dan strategi permainan timnas Indonesia. Dengan Rhodes di lini depan, pelatih Shin Tae-yong akan memiliki lebih banyak opsi untuk merancang formasi dan pola serangan yang lebih variatif dan efektif. Rencana naturalisasi Daan Rhodes mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan para penggemar sepak bola tanah air. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Daan Rhodes memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi tim. Daan Rhodes adalah pemain muda yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa. Kami yakin dia bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia dan membantu kami mencapai target di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, para penggemar sepak bola Indonesia juga menyambut baik rencana ini. Mereka berharap kehadiran Rhodes bisa membawa perubahan positif dan membantu timnas Indonesia bersaing di level yang lebih tinggi. Proses naturalisasi Daan Rhodes masih dalam tahap awal, namun harapan besar sudah mulai muncul dari berbagai kalangan. PSSI terus berupaya untuk menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan agar Rhodes bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia. Jika berhasil, kehadiran Daan Rhodes diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dalam upaya Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan dalam proses ini.
Kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Daan Rots adalah langkah strategis untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil gemilang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mewujudkan impian seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat merah putih berlaga di panggung sepak bola dunia. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Striker gacor Sydney Van Hooijdonk jadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi, jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus berupaya memperkuat tim nasional Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah strategis yang tengah digodok adalah menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Nama yang paling santer dibicarakan saat ini adalah Sydney Van Hooijdonk, striker tajam asal Belanda yang telah mencuri perhatian dengan performanya yang luar biasa di lapangan hijau. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000 di Breda, Belanda. Ia merupakan putra dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Mewarisi bakat sang ayah, Sydney menunjukkan potensi besar sejak usia muda dan memulai karir profesionalnya di klub NAC Breda, tempat di mana sang ayah juga pernah bermain. Setelah menunjukkan performa impresif di NAC Breda, Sydney melanjutkan karirnya ke Bologna di Serie A Italia, sebelum akhirnya kembali ke Belanda dan bergabung dengan Heerenveen di Eredivisie. Di musim 2023-2024, Sydney mencetak 22 gol dan 6 assist dalam 32 penampilannya bersama Heerenveen, sebuah statistik yang menunjukkan betapa tajamnya pemain berusia 24 tahun ini di depan gawang lawan. PSSI melihat Sydney Van Hooijdonk sebagai kandidat kuat untuk dinaturalisasi karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Proses naturalisasi ini tentu tidak mudah dan memerlukan kerjasama yang solid antara PSSI, pemerintah Indonesia, dan pihak keluarga Van Hooijdonk. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menegaskan komitmen PSSI untuk melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. Sydney Van Hooijdonk adalah pemain yang luar biasa dan memiliki potensi besar untuk membantu tim nasional Indonesia. Kami sedang dalam proses untuk memastikan semua dokumen dan persyaratan administrasi terpenuhi agar Sydney bisa segera bergabung dengan tim Garuda, ujar Erick Thohir dalam sebuah konferensi pers. Pierre Van Hooijdonk, ayah Sydney, memberikan dukungannya terhadap proses naturalisasi ini. Saya sangat bangga melihat Sydney mendapatkan kesempatan untuk bermain bagi Indonesia. Ini adalah momen yang sangat berarti bagi keluarga kami. Saya yakin Sydney akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujar Pierre. Selain itu, komunitas sepak bola Indonesia juga menyambut baik kabar ini. Banyak penggemar yang berharap kehadiran Sydney Van Hooijdonk bisa membawa perubahan positif dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia, di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong, telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masalah klasik yang sering dihadapi adalah kurangnya ketajaman di lini depan. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ini. Shin Tae-yong menyatakan, Sydney adalah striker dengan kemampuan luar biasa. Kecepatannya, ketajamannya di depan gawang, serta pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, menjadikannya tambahan yang sangat berharga untuk tim kami. Saya yakin dengan kehadirannya, kami bisa bersaing lebih baik di kualifikasi Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk tidak hanya diharapkan bisa mencetak banyak gol, tetapi juga bisa berkolaborasi dengan pemain lokal lainnya seperti Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand. Kombinasi pemain-pemain berbakat ini diharapkan bisa menciptakan tim yang lebih solid dan kompetitif di kancah internasional. Marcelino Ferdinand, salah satu pemain muda berbakat Indonesia, menyatakan antusiasmenya, bermain dengan Sydney akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Kami bisa belajar banyak darinya dan saya yakin dia akan membawa banyak hal positif untuk tim ini. Dengan proses naturalisasi yang tengah berlangsung, ekspektasi terhadap Sydney Van Hooijdonk semakin tinggi.
Para penggemar sepak bola Indonesia berharap ia bisa segera bergabung dengan tim nasional dan membantu Indonesia mencapai target besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sydney sendiri menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tantangan ini. Saya sangat bersemangat dengan kesempatan ini. Bermain untuk Indonesia adalah kehormatan besar dan saya akan memberikan yang terbaik untuk membawa Indonesia meraih kesuksesan, ujar Sydney. Sydney Van Hooijdonk menjadi simbol harapan baru bagi tim nasional Indonesia. Dengan ketajaman dan pengalaman yang dimilikinya, ia diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah lini depan yang selama ini menghambat prestasi tim Garuda. Proses naturalisasi yang tengah berjalan diharapkan bisa segera rampung sehingga Sydney bisa bergabung dan membawa perubahan positif bagi tim nasional Indonesia. Para penggemar sepak bola di seluruh tanah air kini menantikan kiprah Sydney Van Hooijdonk di lapangan hijau dengan penuh harapan dan antusiasme. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Miljan Manhoef jadi incaran naturalisasi PSSI, bintang muda blasteran yang bakal bersinar jika bersedia naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Dalam upaya memperkuat tim nasional Indonesia, PSSI kembali menunjukkan ambisinya dengan menargetkan Miljan Manhoef sebagai pemain naturalisasi terbaru. Pemain muda berdarah campuran ini diyakini memiliki potensi besar untuk bersinar di kancah sepak bola internasional bersama Timnas Indonesia. Miljan Manhoef adalah pesepak bola muda yang saat ini bermain di posisi gelandang serang dan sayap kiri. Lahir pada 3 April 2002, ia memiliki kewarganegaraan Belanda. Manhoef memiliki darah Indonesia dari ibunya, membuatnya menjadi salah satu pemain blasteran yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Karir sepak bola Manhoef dimulai di Akademi Vitesse, salah satu klub sepak bola terkemuka di Belanda. Di usia yang masih sangat muda, ia berhasil menembus tim utama Vitesse dan menunjukkan bakat luar biasanya. Kecepatan, teknik tinggi, dan visi bermain yang matang membuatnya sering menjadi andalan di lini serang timnya. PSSI melihat potensi besar dalam diri Miljan Manhoef untuk membawa perubahan signifikan dalam permainan Timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, Manhoef diharapkan bisa memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim nasional. Selain itu, latar belakang pendidikan sepak bola Eropa yang ia miliki dianggap bisa menjadi aset berharga dalam meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di level internasional. Kami selalu mencari talenta-talenta terbaik yang bisa membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Miljan Manhoef adalah salah satu pemain muda yang kami yakini memiliki potensi besar, ujarnya. Jika Miljan Manhoef bersedia dinaturalisasi, ia bisa menjadi salah satu pilar penting dalam skuad Garuda. Pengalamannya bermain di Liga Eropa, terutama di Eredivisie, bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya. Kecepatan dan kreativitasnya di lapangan bisa memberikan dimensi baru dalam strategi permainan yang diterapkan oleh pelatih Timnas Indonesia. Kehadiran Manhoef juga diharapkan bisa meningkatkan daya serang Timnas Indonesia, yang seringkali mengalami kesulitan dalam mencetak gol di pertandingan-pertandingan penting. Dengan kemampuan dribbling yang mumpuni dan naluri mencetak gol yang tajam, ia bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Meskipun demikian, proses naturalisasi Miljan Manhoef tidak akan mudah dan membutuhkan waktu. PSSI perlu melakukan pendekatan yang tepat untuk meyakinkan sang pemain dan keluarganya tentang keuntungan serta manfaat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Selain itu, aspek administratif dan legal juga harus diselesaikan dengan cermat agar proses ini bisa berjalan lancar. Tidak hanya itu, Manhoef juga perlu beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia dan memahami dinamika tim nasional. Dukungan penuh dari PSSI dan para pendukung Timnas Indonesia akan sangat penting dalam membantu Manhoef beradaptasi dan memberikan performa terbaiknya. Kabar tentang rencana PSSI untuk menaturalisasi Miljan Manhoef telah mendapatkan berbagai reaksi dari publik dan pengamat sepak bola. Banyak yang menyambut positif langkah ini, mengingat potensi besar yang dimiliki Manhoef. Namun, ada juga yang menekankan pentingnya mengembangkan pemain lokal dan memberikan kesempatan lebih kepada talenta-talenta muda dalam negeri.
Bagaimanapun, keputusan akhir ada di tangan Manhoef dan keluarganya. Jika ia bersedia menjadi bagian dari timnas Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa Milian Manhoef bisa menjadi bintang baru yang bersinar di kancah sepak bola nasional dan internasional. Harapan besar kini tertuju padanya untuk membawa kejayaan bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kabar baik bagi timnas Indonesia, calon striker naturalisasi asal Belanda Kevin Dix jadi incaran Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia round 3. Dalam persiapan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang gencar mencari tambahan kekuatan di lini depan. Salah satu nama yang mencuat adalah Kevin Dix, striker asal Belanda yang kini menjadi incaran utama pelatih Shin Tae-yong, ST. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia yang selalu mendambakan prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Kevin Dix adalah pemain sepak bola profesional yang saat ini bermain untuk klub Serie A Italia. Lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, Dix memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, membuatnya memenuhi syarat untuk proses naturalisasi. Sebagai pemain, Dix dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribbling yang mumpuni, serta insting mencetak gol yang tajam. Karirnya di Eropa telah memberinya banyak pengalaman berharga yang dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang telah membuktikan kemampuannya membawa timnas Indonesia mencapai berbagai kemajuan, melihat potensi besar dalam diri Kevin Dix. Dengan visi taktiknya yang cermat, ST percaya bahwa kehadiran Dix akan memberikan dimensi baru bagi lini serang Indonesia. Selama beberapa bulan terakhir, ST dan tim scouting PSSI telah memantau perkembangan Dix secara intensif. Kevin Dix memiliki semua kualitas yang kami butuhkan di lini depan. Kecepatan, teknik, dan pengalaman bermain di level tinggi adalah sesuatu yang sangat berharga untuk tim kami, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers terbaru. Proses naturalisasi Kevin Dix tidak akan mudah, namun bukan tidak mungkin. PSSI telah memulai langkah-langkah administratif untuk memuluskan jalan bagi Dix. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga, diharapkan dapat mempercepat proses ini. Jika semuanya berjalan lancar, Dix diprediksi akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dimulai. Kehadiran Kevin Dix di skuad Garuda diharapkan dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Kombinasi Dix dengan pemain-pemain muda berbakat lainnya seperti Kelvin Verdong, Jay Itzes dan Tom Haye dapat menciptakan lini serang yang lebih dinamis dan sulit ditebak. Pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, mengungkapkan optimismenya, jika Kevin Dix benar-benar bergabung, ini akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia. Kita butuh pemain dengan mentalitas dan pengalaman internasional untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan semakin dekatnya babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berlaga di ajang bergengsi ini semakin besar. Proses naturalisasi Kevin Dix dan potensi kehadirannya di timnas Indonesia adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang tepat, kita bisa membuat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, tegas Shin Tae-yong. Semua mata kini tertuju pada perkembangan proses naturalisasi Kevin Dix. Apakah ia akan menjadi bintang baru di skuad Garuda dan membawa Indonesia menuju pentas dunia? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, semangat dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi modal utama dalam perjalanan ini. Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Profil Milian Manhoef, pemain keturunan Indonesia yang akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kembali mendapat kabar menggembirakan di dunia sepak bola.
Milian Manhoef, pemain muda yang berbakat keturunan Indonesia, dikabarkan akan dinaturalisasi untuk memperkuat tim nasional Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan performa timnas Indonesia lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia. Milian Manhoef lahir pada tanggal 3 Januari 2002 di Nieuwegein, Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, yang menjadikannya sebagai pemain keturunan Indonesia dengan potensi sangat besar untuk memperkuat skuad Garuda. Sejak berusia muda, bakat Manhoef dalam sepak bola sudah terlihat menonjol, dan ia memulai karirnya di Akademi Sepak Bola Belanda yang terkenal, Vitesse Arnhem. Karir sepak bola Milian Manhoef dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, salah satu klub yang terkenal dalam pembinaan pemain muda berbakat di Belanda. Di Vitesse, Milian Manhoef menunjukkan perkembangan pesat dan segera dipromosikan ke tim senior. Sebagai seorang gelandang serang, ia dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni, visi permainan yang tajam, serta kemampuan mencetak gol yang baik. Pada musim debutnya bersama tim senior Vitesse, Manhoef berhasil menarik perhatian banyak pihak dengan penampilannya yang konsisten. Ia seringkali menjadi penentu kemenangan tim dengan hasil gol-gol krusial dan assist yang memanjakan rekan setimnya. Keberhasilan ini membuatnya semakin dikenal dan mendapatkan tempat di hati para penggemar sepak bola di Belanda. Milian Manhoef, yang memiliki garis keturunan dari Indonesia, telah menunjukkan minat besar untuk membela tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi pemain ini sedang berjalan dengan lancar, dan Manhoef diprediksi akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini disambut positif oleh PSSI dan para pendukung sepak bola Indonesia, mengingat kebutuhan akan pemain berbakat untuk memperkuat timnas. Milian Manhoef sendiri mengungkapkan motivasinya untuk membela timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara, ia menyatakan rasa bangganya terhadap warisan budayanya dan keinginannya untuk memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia. Saya ingin membantu timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Membela timnas Indonesia adalah kebanggaan dan kehormatan bagi saya, ujarnya. Dengan bergabungnya Milian Manhoef, besar harapan untuk timnas Indonesia lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Manhoef diharapkan dapat memberikan suntikan tenaga baru dan kualitas permainan yang lebih tinggi. Sebagai seorang gelandang serang, peran Manhoef akan sangat krusial dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia juga tidaklah mudah. Kompetisi di kualifikasi Piala Dunia selalu ketat, dengan banyak tim kuat yang bersaing untuk mendapatkan tiket ke turnamen paling bergengsi di dunia ini. Diperlukan kerja keras, strategi yang tepat, dan semangat yang tinggi untuk mengatasi setiap rintangan. Naturalisasi Milian Manhoef juga diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Kehadirannya dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda di tanah air untuk terus berlatih dan mengembangkan bakat mereka. Selain itu, Milian Manhoef juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Dengan latar belakang dan pengalamannya di kompetisi Eropa, Milian Manhoef dapat membawa perspektif baru dan teknik permainan yang lebih maju ke dalam timnas. Ini dapat membantu meningkatkan performa timnas Indonesia di level internasional dan membuka peluang untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Kehadiran Milian Manhoef di timnas Indonesia menjadi harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan bakat dan kemampuannya, Manhoef diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Semoga proses naturalisasi berjalan lancar dan Milian Manhoef dapat segera berseragam merah putih, membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.